Dari dulu sampai sekarang, orang yang selalu berkhidmah itu hampir tidak pernah konflik. Tidak ditemukan orang-orang konflik kalau orang sama mengabdi. Ketidakadaan konflik itu karena segala permasalahannya bisa diobrolkan, maka disebut musyawarah. Kalau ada masalah, disampaikan. Saya sering mengucapkan kalau bahasa sekarang second opinion. Jadi meminta pendapat yang kedua ke siapa saja yang kita percayai agar apa? Permasalahan yang dihadapi itu bisa selesai. Sebelum 3 hari itu sudah selesai biasanya. Ada perbedaan, tapi cepat diselesaikan. Jadi cepat beres. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, puja-puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan kita kenikmatan iman Islam. Wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Kalau kita menghitung-hitung nikmat Allah, maka kita tidak bakal bisa menghitungnya. Allahumma shalli ala Muhammad. Pembahasan hari ini yaitu tentang khidmah dan musyawarah. Siapa yang belum mengikatkan hidupnya dalam khidmah, dalam pengabdian, bisa dipastikan hidupnya akan berat. Kalau bahasa sekarang tuh namanya dedikasi. Mengabdikan diri ke lingkungan, mengabdikan diri ke sosial, mengabdikan diri ke organisasi, mengabdikan diri ke pesantren. Saya juga sama, saya pengabdian juga. Bolak-balik begitu. Maka di dalam ayat yang kemarin saya sebutkan di surat Yasin. Ittabi'u man la yas'alukum ajra wa hum muhtadun. Jadi ikutilah orang-orang yang tidak mengharapkan upah. Jadi di sini udah kosong. Kecuali orang-orang yang pengen mempermudah, meringankan. Mau berkontribusi dipersilahkan. Tapi sini sudah bersih. Jadi dari awal, start awal, ininya sudah bersih. Coba lihat perbedaannya. Perbedaan kesejahteraannya. Siapa yang lebih cepat? Bahkan orang yang berdagang pun kalah dengan orang-orang yang seperti ini. Mengikatkan dirinya terhadap pengabdian, mengajar gitu, itu juga bagian dari pengabdian. Kalau misalkan tidak punya ilmu, mengabdi ke guru atau mengabdi ke lembaga pendidikan wakaf, ada yang mengabdikan diri, mengabdikan hidupnya untuk itu. Maka kalau orang sudah seperti itu, hidupnya akan dijamin Allah. Bahkan hutang-hutangnya akan dipermudah, bukan terhindar dari hutang, tapi punya kemampuan. Secara ikhtiar diri kita susah memenuhi kewajiban itu, tapi dibantu dengan amal tadi, khidmah tadi. Dari dulu sampai sekarang, orang yang selalu berkhidmah itu hampir tidak pernah konflik. Tidak ditemukan orang-orang konflik kalau orang sama mengabdi. Ketidakadaan konflik itu karena segala permasalahannya bisa diobrolkan, maka disebut musyawarah. Kalau ada masalah, disampaikan. Saya sering mengucapkan kalau bahasa sekarang second opinion. Jadi meminta pendapat yang kedua ke siapa saja yang kita percayai agar apa? Permasalahan yang dihadapi itu bisa selesai. Sebelum 3 hari itu sudah selesai biasanya. Jadi kalau orang mau punya hutang, mau punya hajat, berlindung di dua ini. Di dalam Al-Quran Allah mengisyaratkan walladzina stajabu li rabbihim wa aqamus shalah wa amruhum syura bainahum mimma razaqnahum yunfikun. Jadi orang-orang yang menerima panggilan, menerima seruan Tuhannya, wa aqamus shalah, dan menegakkan sholat, wa amruhum syura bainahum, dan setiap ada permasalahan dimusyawarahkan. Wa mimma razaqnahum yunfikun, dan apa-apa yang Allah rezekikan dia apa? Dia memberi nafkah atau bersedekah. Jadi hutangmu berlindung di sini tadi. Di khidmah, pengabdian, dan musyawarah. Maka ketika ikhtiarmu minim, jadi misalkan ekonomi lagi turun, nah ini yang membantu dia. Coba teliti yang sudah berkhidmah, apa ada kendala bayar hutang? Nggak ada. Ini baru saya angkat sekarang. Tapi kalau kamu mengandalkan ikhtiar umum, yang menjadi dasar kamu bisa memenuhi hutang kamu apa? Ekonomi baik-baik saja. Apakah dagang misalkan baik-baik saja enggak? Kadang-kadang rame, kadang-kadang sepi. Kalau kita kerja bahkan di PHK kan, dipecat gitu. Kalau sudah tidak bisa bekerja lagi apa? Hutang tidak bisa dibayar. Maka berlindung di ini tadi. Ke
khidmah, pengabdian, dan musyawarah. Biasanya orang yang punya hajat itu berlindung kedua hal ini. Jadi ketika orang sudah kosong, nggak niat apa-apa, maka Allah memberikan rezeki yang banyak. Kalau kita berlomba-lomba mau balap misalkan, tetap menang yang ini. Orang yang berlindung di khidmah dan musyawarah. Kalau kamu membayar hutang mengandalkan pekerjaan, itu tidak bakal pasti. Sering tidak lancarnya karena terpengaruh oleh faktor di luar kita. Itu tidak bisa kita kendalikan. Bagaimana bisa menyeimbangkan itu? Ya tadi, berlindung kedua hal. Kalau diteliti dari dulu sampai sekarang, itu semuanya beres semua. Karena berlindung di dua hal tadi. Dan juga tidak pernah konflik. Ada perbedaan, tapi cepat diselesaikan. Jadi cepat beres. Maka kalau orang yang sudah melakukan ini, dia bisa dipastikan dimudahkan segala urusannya. Yang disebutkan wa amruhum, perkara yang dihadapi setiap orang, itu bakal terpenuhi. Itu yang disuruh Allah ini. Jadi kalau mengandalkan ikhtiar murni susah. Ada restoran pasti banyak saingannya. Ketika banyak yang menjual yang sama, itu apa? Akan mengurangi penghasilan meskipun rezeki tidak terpengaruh. Tapi untuk bisa sampai memenuhi kewajiban kita, tunggu dulu. Maka berlindung kedua hal, ini juga bagian untuk mempermudah itu. Jadi kenapa orang rawan pusing misalkan ketika ketekan banyak hutang? Karena tidak mengandalkan ini, mengandalkan ikhtiarnya sendiri. Jadi banyak kelemahannya. Ya ikhtiar ya tetap ikhtiar, tapi perlindungannya yang tidak ketahuan oleh yang di luar kita, dua hal tadi. Jadi kalau sudah bisa menjalani ini, maka bisa dipastikan ekonomimu baik, batin juga kuat menerima rizkinya Allah yang banyak. Karena orang menerima rizki Allah yang banyak butuh kekuatan. Jadi semakin kaya, semakin banyak tingkah, bener gak? Nah itu ada yang ketawa, ada yang senyum. Makanya butuh kekuatan. Miskin butuh kesabaran, kaya butuh kekuatan. Kekuatan untuk apa? Kekuatan agar menambah kenikmatan itu. Ada yang banyak duitnya tapi buat berobat terus, bener gak? Itu berarti apa? Kenikmatannya berkurang, duitnya banyak. Nah, maka syukur itu menambah kenikmatan-kenikmatan itu. Duit banyak, kenikmatan juga banyak. Berlindunglah kedua hal ini.